Orang pribumi tidak berhak atas pendidikan, kesehatan, kepemilikan tanah, menjalankan bisnis, dan sebagainya. Mereka cuma kelas pekerja yang bertahun-tahun bekerja. Jika ada pribumi yang sedang tidur di lantai di rumahnya sendiri, kemudian hidung orang pribumi itu diinjak sama orang Eropa yang sedang berjalan, maka yang salah tetap orang pribumi, meskipun dia tidur di rumahnya sendiri. Mirip-mirip dengan perbudakan di zaman modern, orang-orang kelas bawah ini sulit mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya. Status pegawai kontrak atau outsourcing akan terus melekat setiap tahunnya, meskipun mereka sudah bekerja bertahun-tahun. Baru saja kita merayakan kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Negara Indonesia kita sudah berusia 77 tahun setelah lepas dari kolonial selama 350 tahun. Tahukah teman-teman, di saat Indonesia belum ada dan masih bernama Hindia Belanda, bangsa kita diperlakukan sangat diskriminatif oleh penjajah yang berkuasa. Pada masa kolonialisme, setidaknya ada 3 kelas sosial di dalam masyarakat. Kelas pertama sudah jelas adalah orang asli Eropa, baik Belanda maupun orang bule lainnya. Orang-orang Eropa yang tinggal di Indonesia kala itu merupakan masyarakat kelas tertinggi. Jangankan nyawa mereka, martabat dan derajatnya saja tidak boleh direndahkan. Orang-orang Eropa memiliki privilege sendiri dalam menjalani kehidupan selama era kolonial berkuasa. Mereka memiliki hak akses terhadap kepemilikan tanah, pendidikan yang baik, kesehatan yang terjamin, sumber makanan yang melimpah, kemudahan menjalankan bisnis dan usaha, serta hampir mustahil untuk dijerat dalam urusan hukum jika mereka melakukan kejahatan terhadap rakyat pribumi. Masyarakat kelas 2 adalah orang Eropa keturunan yang menikah dengan orang pribumi atau orang Indonesia asli. Pada waktu itu jumlah mereka cukup banyak karena memang beberapa orang Eropa waktu itu banyak yang tinggal bertahun-tahun di Indonesia dan akhirnya jatuh cinta dan menikah dengan orang asli Indonesia. Meskipun kelas sosial mereka tidak setinggi dengan bangsa Eropa asli, namun mereka tetap memiliki keistimewaan dibandingkan orang pribumi. Beberapa dari mereka juga berasal dari orang Indonesia seperti para bangsawan dan priai. Kemudian di kelas 2 ini juga masuk bangsa asing lainnya seperti orang Tionghoa dan orang Arab yang sudah banyak tinggal di Indonesia. Meskipun orang-orang Tionghoa dan orang Arab kelas mereka tidak lebih tinggi dibandingkan orang Eropa asli atau keturunan, namun kedudukan mereka masih lebih baik dibandingkan dengan orang pribumi. Yang terakhir, masyarakat kelas 3 yang menjadi masyarakat kelas terendah sudah jelas adalah pribumi atau bangsa Indonesia asli yang jumlah mereka terbanyak dan sudah lebih dulu tinggal bertahun-tahun di bumi Nusantara. Mereka juga disebut inlander oleh orang Eropa. Saat pemerintah kolonial berkuasa, masyarakat pribumi mengalami diskriminasi yang luar biasa parahnya. Penindasan demi penindasan sangat sering terjadi. Jangankan martabat atau derajat mereka, nyawa mereka sekalipun tidak berharga di mata orang Eropa yang saat itu tinggal di Indonesia. Orang pribumi tidak berhak atas pendidikan, kesehatan, kepemilikan tanah, menjalankan bisnis, dan sebagainya. Mereka cuma kelas pekerja yang bertahun-tahun bekerja untuk orang Eropa dengan upah yang amat rendah dan bahkan tidak diberi upah sama sekali.
Untuk urusan hukum, bisa dipastikan orang pribumi tidak akan mendapat keadilan jika berhadapan dengan orang Eropa asli maupun keturunan. Bisa dibilang bagi seorang pribumi, jangankan harta, nyawanya sendiri pun tidak dia miliki. Bahkan ada cerita, jika ada pribumi yang sedang tidur di lantai di rumahnya sendiri, kemudian hidung orang pribumi itu diinjak sama orang Eropa yang sedang berjalan, maka yang salah tetap orang pribumi, meskipun dia tidur di rumahnya sendiri. Itulah gambaran bagaimana stratifikasi sosial dan tindakan diskriminasi begitu mencolok di masa penjajahan kolonial Belanda. Namun, setelah bangsa Indonesia berhasil mengusir para penjajah dan telah merdeka selama 77 tahun, apakah praktik-praktik semacam itu telah hilang 100% dari negara kita? Sayangnya, mungkin sebagian dari kita masih merasakan perbedaan kelas sosial di masyarakat yang menjalankan praktik-praktik diskriminasi walaupun tak sekejam di masa kolonial berkuasa. Layaknya penjajah bagi negeri sendiri, tidak sedikit dari kaum elit yang saat ini berkuasa melakukan diskriminasi, oligarki, korupsi yang sangat melukai hati rakyat biasa yang tidak memiliki apa-apa. Kelas pertama jelas, para elit politik yang berkuasa ya teman-teman. Para pejabat, politikus, para petinggi negara baik sipil maupun militer yang berada dalam satu circle dengan kekuasaannya, sehingga golongan ini dapat membentuk apa yang disebut sebagai oligarki, kekuasaan yang hanya dipegang oleh segelintir orang. Segala macam privilege akan mereka dapatkan baik ekonomi, sosial, politik, bahkan dalam hukum. Tidak sedikit dari mereka yang tersandung kasus hukum, terutama soal korupsi, akan dengan mudah menjalani hukumannya. Putusan pengadilan yang bisa dibeli, vonis hukuman yang rendah, penjara yang mewah, bahkan bisa bebas keluar masuk dari sel tahanan dengan alasan berobat dan sebagainya. Bahkan ada buronan kasus korupsi yang hingga saat ini belum tertangkap oleh aparat hukum dengan alasan masih terus dicari. Kelas kedua adalah mereka para pengusaha yang tidak punya kuasa dalam politik, namun memiliki kekayaan yang besar dari jaringan bisnisnya. Dengan uang yang mereka miliki, seringkali kaum ini mendapatkan perlakuan khusus dengan kebanyakan orang lainnya. Fasilitas pendidikan dan kesehatan contohnya. Kaitan dengan fasilitas kesehatan, ada cerita begini teman-teman. Pernah ada orang berduit yang mencoba berobat dengan memakai kartu BPJS di salah satu rumah sakit ya. Waktu itu dia berobat pakai BPJS. Dokternya itu melayani dia dengan ketus dan hanya sekedarnya memberikan konsultasi kesehatan. Nah, lain hari orang ini berobat dengan biaya sendiri di klinik eksekutif di rumah sakit yang sama ya. Hasilnya apa teman-teman? Orang ini ketemu lagi dengan dokter yang sama waktu dia berobat dengan BPJS. Tapi kali ini dokternya yang waktu itu melayani dia dengan begitu ramah dan memberikan konsultasi yang sangat baik untuk satu pasien saja. Jadi perlakuannya sangat berbeda ketika menghadapi pasien kelas BPJS dengan pasien kelas eksekutif. Bagi saya pribadi, hal semacam ini sebetulnya sah-sah saja, mengingat berobat dengan BPJS atau dengan biaya sendiri sudah pasti berbeda ya teman-teman. Namun, alangkah baiknya perlakuan yang ramah dan tidak ketus kepada pasien seharusnya juga sama dan tidak dibedakan dengan mereka orang-orang yang berduit. Jangan sampai ada kesan senyuman dan keramahan tidak berhak diberikan kepada mereka si miskin yang tak berduit.
Selanjutnya, golongan kelas 2 ini juga bisa berpengaruh, apalagi jika dengan kekayaannya, orang ini melakukan kolusi atau nepotisme bersama para pejabat yang sedang berkuasa demi memuluskan kepentingan proyeknya. Terkadang orang kelas 2 ini dengan kekayaan yang mereka miliki juga bisa lepas dari jeratan hukum ya teman-teman. Yang terakhir, golongan kelas 3. Sudah jelas adalah masyarakat biasa. Wong cilik yang tidak memiliki apa-apa, tiada biaya, apalagi kuasa. Seringkali orang-orang kecil ini mengalami diskriminasi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Apalagi jika orang-orang ini tidak memiliki koneksi kepada orang-orang di kelas 1 maupun di kelas 2, sudah pasti hidupnya akan lebih sulit lagi ya teman-teman. Dalam pekerjaan misalnya, mirip-mirip dengan perbudakan di zaman modern, orang-orang kelas bawah ini sulit mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya. Status pegawai kontrak atau outsourcing akan terus melekat setiap tahunnya meskipun mereka sudah bekerja bertahun-tahun. Kemudian hak seperti cuti, gaji, serta pesangon bila ia dipecat juga rawan tidak diberikan sebagaimana mestinya. Dan banyak dari mereka bekerja di luar jam kerja yang sudah ditentukan, bahkan tidak ada hari libur untuk mereka. Kemudian pada kasus tertentu, orang-orang semacam ini mendapat perlakuan yang berbeda jika berhadapan dengan hukum. Mereka akan dengan cepat diproses secara hukum jika dianggap menghina atau mencemarkan nama baik pejabat serta konglomerat. Demikianlah apa yang bisa dikatakan sebagai warisan dari para penjajah. Mungkin masih dapat kita rasakan hingga saat ini, meskipun negeri ini sudah merdeka dari kolonialisme selama 77 tahun. Semoga ke depan bangsa Indonesia akan lebih baik lagi serta betul-betul merdeka. Baik itu merdeka dari koloni serta merdeka dari diskriminasi. Sebelumnya saya mohon maaf, saya akhiri dan terima kasih teman-teman semuanya. Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.